banget hari ini kita kembali di ibadah online dan kalian gak sendirian. Kalian bersama dengan Kak Nando, teman kuliah dulu. Dan sebelum kita masuk ke pujian penyembahan juga firman, kita mau terlebih dahulu berdoa ya. Yuk mari sama-sama kita mau satukan, nanti kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh ada di ibadah online kali ini. Kami percaya bahwa kami dimampukan untuk memuji nama-Mu dengan luar biasa. Bahkan kami boleh bersuka cita bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya ada berkat kemurahan-Mu yang kami terima saat kami datang menghampiri tahta-Mu yang suci. Oleh sebab itu Tuhan, perkenankan kami untuk memuji nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata amin. Oke, adik-adik semua, di pujian kita yang pertama berbicara tentang Daud, di mana Daud walaupun kecil dan juga terlihat lemah, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Dan itu bukan karena kekuatan dari Daud, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai dia. Tahu caranya gimana? Caranya adalah dengan ketapel, alih-alih dilemparkan ke Goliat dan Goliat bisa kalah. Puji nama Tuhan. Ayo kita mau pujikan pujian ini. Goliat datang dengan bawa pedang. Dari pelan dulu ya. Yuk anak muda ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Sabar Kanando. Tak. Goliat mati demi nama, agak pelan lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tak. Goliat mati demi nama Tuhan. Agak cepet kak. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tak. Goliat mati demi nama Tuhan. Ya, Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tak. Goliat mati demi nama Tuhan. Sekali lagi cepat. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tak. Goliat mati demi nama Tuhan. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengali-aliannya. Tak. Goliat mati demi nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau buka hati kita dan kita mau dengarkan penaburan dari hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau memujikan pujian kita. Ku ingin dengar cerita ya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai kemarin kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik buat kami. Yesus kami menyembah, meninggikan-Mu Tuhan, mengagungkan-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kamu sama-sama katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai sekali kita mau katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali ya dalam ibadah online. Masih tetap semangat kan? Juga masih setia beribadah ya adik-adik. Nah, kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih kalau kami dapat beribadah kembali pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan untuk berkat-berkat yang baru setiap harinya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, minggu-minggu sebelumnya adik-adik sudah belajar ya bagaimana bangsa Israel dijadikan budak di Mesir. Dan Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian,
Tuhan mengangkat para hakim untuk memerintah mereka. Di antaranya ada Hakim Deborah, Gideon, dan Simson. Adik-adik sudah belajar ya di minggu-minggu sebelumnya tentang hakim-hakim ini. Nah, tapi bangsa Israel ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan memberi mereka seorang raja. Raja pertama Israel adalah Raja Saul. Ia memerintah bangsa itu dan juga memimpin pasukannya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 54. Nanti adik-adik bisa baca lengkapnya di rumah ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu terjadi peperangan di tanah Israel, di tanah Kanaannya. Bangsa Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang melawan bangsa Israel. Pasukan Filistin berkemah di salah satu sisi lembah dan pasukan Israel di sisi lainnya. Lalu tampillah keluar seorang prajurit terkuat dari tentara bangsa Filistin. Adik-adik pasti sudah tahu ya, namanya siapa? Betul, Goliat. Goliat berasal dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kurang lebih hampir mencapai 3 meter. Hampir 3 meter. Wih, tinggi bener ya. Dia juga berpakaian perang lengkap. Di kepalanya dia memakai ketopong tembaga. Kemudian dia berpakaian perang lengkap. Dia besar dan kuat. Benar-benar mengerikan. Adik-adik, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Adik-adik, Goliat menyuruh bangsa Israel memilih seseorang untuk bertarung melawannya. Kira-kira ada yang berani gak ya? Kita baca di ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ternyata adik-adik, tidak ada seorang pun mau melawan raksasa itu. Mereka pasti berpikir, wah, kalau melawan Goliat, cari mati kita. Mereka mustahil bisa kalahkan Goliat. Nah, adik-adik, Goliat ini berseru kepada mereka setiap pagi dan malam hari selama 40 hari. Tetapi tidak ada orang Israel yang berani melawannya. Nah, sementara itu adik-adik, ada seorang yang bernama Daud. Daud ini masih muda. Dia adalah anak dari Isai yang berasal dari Bethlehem. Daud
anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud punya 3 orang kakak laki-laki. Apa yang dilakukan Daud sehari-hari? Daud sehari-hari biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Suatu hari, ayahnya menyuruh Daud untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang pergi berperang. Dan melihat apakah kakak-kakaknya baik-baik saja. Kira-kira menurut adik-adik Daud nurut gak? Nurut. Daud anak yang baik. Esok harinya lalu Daud bangun pagi-pagi dan pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampainya di perkemahan tentara, Daud segera berlari ke barisan perang untuk menemui kakak-kakaknya, untuk memastikan bahwa kakaknya baik-baik saja. Ketika ia sedang berbicara dengan kakak-kakaknya, tampillah kembali Goliat, dan kembali dia menantang orang Israel untuk melawan dia. Ketika Daud mendengar tantangan Goliat dan mendengar bagaimana Goliat mencemooh barisan orang-orang Israel, maka Daud ingin bertarung melawan Goliat. Kakak Daud ketika mendengar itu, kakaknya memarahi dan meremehkan Daud. Juga beberapa prajurit yang ada di sana. Mereka akhirnya membawa Daud untuk menemui Raja Saul. Apa yang dikatakan Raja Saul? Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Nah, terus kata Daud, ini yang luar biasa kata-katanya. "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Adik-adik, sebelum bertarung, Daud tuh diremehkan oleh banyak orang. Oleh kakak-kakaknya, oleh Raja Saul, dan juga pasti semua orang yang mendengar ketika dia mau bertarung pasti meremehkan dia. Namun, Daud mempunyai keyakinan yang teguh kepada Allah. Dia tidak tergoyahkan. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa seperti itu? Kenapa dia punya keyakinan yang teguh? Jawabannya, karena Daud punya pengalaman bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia mengalahkan beruang dan singa ketika dia sedang menggembalakan domba.
dia juga yakin bahwa Tuhan akan menolong dia melawan Goliat. Nah, kemudian apa jawab Saul? Saul berkata kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kemudian Saul mengenakan baju perang kepada Daud. Tetapi Daud menanggalkannya karena ia tidak biasa dan belum pernah pakai baju perang itu. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya selanjutnya perkelahian Daud dan Goliat? Kita lanjutkan ya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Adik-adik tahu apa itu umban? Umban itu ada tali kemudian di tengahnya itu ada kain. Nah, biasanya batu disimpan di atas kain itu. Kemudian caranya adalah diputar-putar dengan sekuat tenaga dan dilemparkan ke sasaran. Kemudian kita teruskan ya. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Nah, adik lihat juga ya bagaimana Goliat juga meremehkan Daud. Kira-kira apakah Daud menjadi takut dan gentar enggak? Nah, tidak ya. Luar biasa nih jawaban Daud. Di dalam ayat 45 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Wih, keren ya kata-kata ini. Daud berkata bahwa Allah akan menolongnya membunuh Goliat. Daud tidak gentar. Kemudian Goliat mendekati Daud untuk bertarung. Daud mengambil satu batu dan memasang pada umbannya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Letak. Batu itu tepat mengenai di dahi Goliat. Seketika itu juga Goliat terrubuh ke tanah. Kemudian Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Adik-adik, ketika orang-orang Filistin melihat Daud membunuh Goliat, mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Kemudian orang-orang Israel mereka mengejar mereka. Dan bangsa Israel menang dalam pertempuran itu. Adik-adik, apa ya kira-kira kunci kemenangan Daud? Padahal Daud badannya jauh lebih kecil
tidak pernah memiliki juga pengalaman berperang. Mau tahu gak rahasianya? Adik-adik, Daud tidak membandingkan Goliat dengan dirinya. Tetapi Daud bandingkan Goliat dengan Allah. Pada waktu itu banyak prajurit-prajurit Israel yang lebih gagah, berbadan besar, dan pastinya lebih kuat dari Daud. Tapi Raja Saul dan prajurit-prajuritnya tidak ada yang berani melawan Goliat. Kenapa? Karena mereka membandingkan Goliat dengan diri mereka sendiri. Tetapi Daud melihatnya berbeda. Daud tahu bahwa Allah yang dimilikinya lebih besar dari Goliat. Ia mengerti bahwa sebesar apapun Goliat, ia memiliki Allah yang jauh lebih besar. Jadi, kunci kemenangan Daud adalah yang pertama, Daud yakin Allahnya besar. Kedua, Daud percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan ketiga, Daud mengandalkan Allah. Nah, apakah adik-adik ada ketakutan terhadap raksasa dalam hidupmu atau Goliat dalam hidupmu? Raksasa di sini bukan secara fisik ya, tapi raksasa di sini adalah masalah atau kesulitan-kesulitan dalam hidup. Mungkin raksasa dalam hidup adik-adik mungkin beban di sekolah. Adik-adik sulit berteman atau punya teman. Adik-adik sering diejek, dibully oleh teman-teman. Mungkin juga ada yang kesulitan belajar. Juga ada yang kesulitan untuk membayar uang sekolah. Adik-adik, sebesar apapun masalah-masalah yang adik-adik hadapi, adik-adik perlu terus ingat dan yakin dan percayalah bahwa Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jauh lebih besar dari semua masalah adik-adik. Oleh karena itu, datanglah pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama adik-adik, adik-adik pasti bisa menghadapi segala macam raksasa di hadapan. Dan adik-adik akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah adik-adik, ayat emasnya kita ambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diulang ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang mengasihi dan senantiasa ada untuk kami. Mungkin di antara kami saat ini sedang menghadapi Goliat-Goliat, masalah-masalah yang menakutkan dan mencemaskan kami. Tetapi hari ini Bapa, kami belajar bahwa kami tidak boleh menjadi lemah dan tidak berdaya. Tetapi sebagai anak-anak Allah, sebagai prajurit Kristus, kami boleh datang kepadamu dan mengandalkanmu. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa kami. Amin. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Mari arahkan hati, tadahkan tangan kalian, terima berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.